Oke. Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopats, fans Liverpool garis kenyang. Sisa. Kali ini gue sendiri sama dengan Beta 2 atau a.k.a. Guntur Santoso 14. Oke, kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Di sana gimana situasinya? Aman? Alhamdulillah juga sehat. Ya beginilah, nggak kerja 2 bulan, rambut gue berantakan banget. Lu masih masuk? Begini-begini aja nih. Ya gitu lah. Lu masih masuk, Mas? Gimana? Ada kabar apa ini? Lu masih masuk kantor atau gimana? Setiap hari berangkat. Oh gitu. Gak ada kata libur. Ya, kalau gitu baiklah kita ngebahas tentang tim kesayangan. Itu mic ininya kurang dekat, suara kurang dekat. Kurang dekat. Oke. Ya, nah. Gulung dulu. Waduh, suara mic gue kejauhan. Baiklah gue pegangin. Iya. Oke. Gue mau nanya-nanya nih Mas. Gimana? Tentang perkembangan Liverpool selama 2 bulan terakhir. Yang dimana kita tahu juga kalau kabarnya Premier League bentar lagi akan dimulai lagi ya. Ya, dan di kemarin pertengahan bulan Juni, tanggal 18 kalau nggak salah ya infonya. Nah, menurut lo kira-kira apa akan ada perubahan peraturan kah atau gimana? Menurut lo sendiri nih, kalau bagusnya dilanjutkan atau enggak? Kalau gue pribadi sih, mending nggak usah dilanjutin. Karena? Kenapa? Karena masih banyak waktu untuk persiapan musim ke depan aja lah. Oke. Karena ini lebih ke sifatnya itu lebih ke kemanusiaan ya. Karena ya pastinya sih banyak pertimbangan juga. Pun para pemain bola juga kan masih punya keluarga, anak, istri, segala macam. Yang dikhawatirkan adalah nantinya terjadi apa-apa. Gitu. Karena pun dari beberapa pemain, contoh Bundesliga itu sebetulnya para pemain itu keberatan kalau dilanjutkan. Apalagi mereka mengambil waktunya terlalu cepat. Pertengahan bulan Mei ini sudah berlangsung lagi dan itu memang sangat dikhawatirkan lah oleh para pemain mereka. Nah, itu yang kalau buat gue pribadi sih benar mending dihentikan saja walaupun banyak yang merasa dirugikan. Pastinya banyak yang dirugikan, tidak ada yang tidak, tapi balik lagi ini lebih ke kemanusiaan aja. Mau nanti keputusan dari FA bagaimana ya itu sih terserah FA. Tapi FIFA pun juga mereka pasti sudah memperhitungkan hal itu, FA pun sudah memperhitungkan hal itu, pun dari liga-liga lain juga sudah memperhitungkan. Apalagi kemarin di Liga Italia itu kan ternyata ada pemain yang memang awalnya sudah sembuh tapi terkena lagi. Nah itu, jadi ya hal-hal seperti itu aja sih sebetulnya. Kalau sendiri menurut lu, karena lu bilang nggak usah dilanjutin, berarti lu memilih untuk nggak ada juara? Ini kalau nggak ada juara, ya semua sih pengennya ada keputusan juara ya, karena yang namanya sebuah turnamen pasti harus ada yang juara. Kalau tidak ada yang juara, ya buat apa ada turnamen, kan seperti itu. Berarti lu mau lebih versi ke PSG kah atau versi liga yang lain gak ada juaranya atau kayak Liga Belanda? Kalau itu, kalau menurut pandangan lu pribadi, kalau menurut pandangan pribadi sih harus ada championnya atau juaranya. Karena takutnya seperti di Liga Belanda, ya memang jarak poin di sana itu kan sangat tipis ya, hanya beda di selisih gol aja. Nah, ketika mereka dihentikan pasti banyak polemik atau kontra, pro dan kontranya itu pasti banyak. Nah, yang dikhawatirkan hal seperti itu, apalagi fans di Inggris ini itu memang terkenal, ya tahulah kalau fans di Liga Inggris itu bagaimana. Nah, itu yang dikhawatirkan juga. Makanya ya bodo amat sih mau dibilang juara giveaway ya silakan, juara karena apa ya juga silakan. Cuman ya balik lagi ini keputusan FA men, bukan urusan lo, maksudnya kan gitu. Berarti secara nggak langsung lo sendiri pengen liga tuh nggak dilanjutkan dengan alasan kemanusiaan untuk biar pemain musim depan lebih fit gitu lah ya. Iya, lebih punya prepare lebih jauh lah. Lebih jauh lah ya. Oke. Nah, kalau
artinya berarti secara langsung lu pengen seperti ada klub Brugge atau PSG yang ada juaranya memang. Ya. Nah, kalau lu sendiri gimana, we? Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sih melihatnya kalau sekarang kan ada beberapa info yang ibaratnya kurvanya udah mulai turun nih, tapi di luar negeri kan masih tetap stabil, meskipun kurvanya turun tapi kan stabil nih. Kalau gue pribadi sih karena udah kangen, bukannya tidak 30 tahun, coy, 30 tahun, bukan baru kemarin. Tapi permasalahannya gue juga pengen nonton sih gitu. Gue pengen lihat musim ini tetap dilanjutkan. Kalau memang tanpa penonton ya silakan. Kalau mau ada perubahan peraturan baru ya silakan. Misalnya kayak kemarin gue baca tuh di Times atau di mana yang kalau pemain nggak boleh ngeludah, nggak boleh tukaran jersey, nggak boleh selebrasi. Kalau selebrasi sendiri boleh, tapi kalau selebrasi 3 orang atau 2 orang itu dikasih jarak gitu. Kalau menurut gue pribadi sih kayak gitu sih. Ibaratnya biar setidaknya pemain pun gue nggak bisa bilang mereka akan ada euforia ya untuk juara, tapi permasalahannya mungkin ya karena faktor X lah. Iya, ada faktor X yang mungkin ke sebagian fans termasuk gue yang kepengen ibaratnya ayo dong mungkin bisa dilanjutin untuk bisa melihat meskipun bisa ngerayain juara di rumah atau di mana, jadinya bisa melihat hasil dengan sampai akhir lah menurut gue sampai seperti itu sih. Tapi kalau memang tidak bisa dijalankan ya nggak apa-apa. Artinya bisa melanjutkan lagi untuk sampai PSG atau klub Brugge. Kalau gue sih gitu. Ya yang terbaik aja lah untuk Liga Inggris. Toh liga di bawahnya kan juga sudah diberhentiin semua nih, dari yang junior pun mereka sudah dihentikan. Jadi otomatis kalaupun jalan ya paling cuma liga utamanya aja. Iya benar. Nah, menggeser pertanyaan untuk bursa transfer dan pemain yang sudah balik. Tanggapan lo tentang Karius? Karius. Dipertahankan atau memang benar-benar dibuang? Ini dulu itu gue termasuk orang yang nggak tahu ya. Gue percaya tentang potensi si Karius ini dulu waktu awal dia datang, karena dia itu sempat jadi kiper terbaik di Jerman salah satunya, dan bahkan mampu menggeser Manuel Neuer di beberapa pekan atau di beberapa bulan gitu. Nah dari nilai itu pun gue itu sudah punya harapan yang tinggi memang sama Karius sebetulnya. Walaupun secara refleks Karius ini kalau dapat long shot, dia itu kayak gagap untuk cari posisi itu dia bingung. Tapi kalau man to man marking dia nggak ada jeleknya. Gitu. Jadi ya memang setiap penjaga gawang ada kelemahannya. Tapi untuk Karius ini seperti ada yang pernah komen nih di The Reds Indo kalau nggak salah. Itu mereka komen kalau Karius ini selalu gagap ketika pertandingan besar. Gitu. Jadi ketika big match, Doi ini merasa gagap. Ingat waktu ketemu sama AS Roma itu tendangan Kolarov dari long shot jarak jauh yang kena mistar. Itu seakan nggak tahu ya. Dia itu lihat arah bola atau lihat posisi orang, saya juga nggak tahu. Karena kena bola juga enggak, cuma kena jari, tapi untungnya kan kena tiang. Kalau masuk itu sudah habis-habisan di situ Karius. Itu pun sudah kelihatan kalau Doi ini memang agak gagap ketika untuk pertandingan besar, dan itu mengakibatkan dia itu kayak merasa tekanannya itu besar sekali. Akhirnya beberapa kali dia itu melakukan blunder yang memang fatal lah, sangat fatal, dan itu memang tidak termaafkan. Apalagi Jurgen Klopp sendiri juga pernah mengutarakan kekecewaannya, tapi tidak menyalahkan secara garis besar, karena Klopp pun sebetulnya ada rasa iba sama Karius, tapi untuk dipertahankan sepertinya sih nggak ada kesempatan untuk bisa ditahan. Berarti sepertinya akan Nah, kalau tanggapan sendiri menurut kiper udah cocok untuk si Adrian kah, atau memang nanti ada kiper dari klub Brugge itu? Klub Brugge atau itu? Trabzonspor. Oh iya, Kalau
gue sih lihatnya Adrian juga nggak terlalu apik untuk sebagai backup sih sebetulnya. Karena dari segi refleks pun gue lihatnya itu gemes kalau Adrian itu refleks. Karena beberapa kali juga posisinya itu jauh dari sudut bola atau pojok bawah gawang yang coba perhatikan setiap kali Adrian kebobolan, pasti posisi bolanya itu jauh dari tangannya dia. Nggak tahu kenapa, karena positioning dia itu jelek banget, tapi refleksnya juga ya nggak jelek sih. Refleks itu sebenarnya dia nggak jelek, cuma positioningnya dia yang suka jauh dari posisinya. Jadi kalau diperhatikan itu kalau setiap kali dia kebobolan, pasti posisinya itu jauh dari bola, jauh sekali dari bola, jangkauan itu nggak pernah dekat. Mending kalau mau cari backup, ya mending Fabianski sekalian daripada Adrian. Itu. Fabianski Swansea. Itu West Ham. West Ham. Swansea lagi. Ya, dulu itu kan, lebih apik responnya dia daripada Adrian kalau menurut saya. Mana menurut gue. Gitu. Karena Fabianski ini memang dulu pun gue tertarik sama si Fabianski ini semenjak di Arsenal. Di Arsenal. Tapi apa ya? Ya mungkin keinginan gue sama Liverpool beda. Jadi ya sudahlah apa kata manajer aja lah seperti itu. Nih sebelum gue lanjut lain-lain, bocoran aja. Mas Gun kerja di IndiHome. Kalau mau komplain ke IndiHome, Mas Gun aja. Oke, lanjut lagi ke Liverpool. Berarti, Mas Gun, pemain Liverpool. Ya. Kalau nggak salah, ada beberapa pemain yang kontraknya habis di bulan Juni. Seperti Lallana. Lalu Shaqiri. Wijnaldum tahun depan. Ada beberapa pemain yang sudah kontraknya udah mau habis. Kira-kira menurut lo ada yang mau dipertahankan atau memang semua dibuang? Kalau yang bicara yang dilepas dulu aja deh. Ya. Kalau untuk yang dilepas, Lallana ini sebetulnya kan memang disukai sama Klopp. Secara engine-nya dia itu memang boleh lah kalau untuk engine semangat segala macam, tapi semangat aja nggak cukup karena skill dari Lallana sendiri kan sudah makin makin berkurang, jadi ya mending dilepas aja lah. Toh mantan tim dia yang dulu itu Southampton juga berkenan kok untuk nampung dia kembali, baik itu secara free ya silahkan aja dilepas aja nggak apa-apa. Terus Shaqiri. Kalau Shaqiri ini sebetulnya gue itu orang yang selalu percaya sama Shaqiri sebetulnya. Nggak tahu kenapa. Sejelek apapun dia main, tapi apa ya? Dia itu bisa menciptakan peluang-peluang yang sangat matang. Contoh aja ketika lawan Barcelona, ketika dia dikasih kesempatan bermain, dia bisa ngasih assist ke Wijnaldum, yang gitu. Terus berapa kali juga ketika lawan Everton derby, Doi juga kan cetak gol bisa lewat dari pos tengah, dia langsung masuk ke kotak penalti. Jadi berapa kali juga ya dia itu apa ya, super sub yang menyenangkan lah kalau Xherdan Shaqiri itu. Jarang ada super sub seperti itu. Tapi gimana Bang kalau pandangan lu ketika Shaqiri dimainkan bareng bersama Muhammad Salah dan Mane? Suaranya jauh. Sorry. Gimana pandangan lu menurut lu ketika Shaqiri bermain bersama dengan Muhammad Salah dan Mane? Itu kan terlihat berbeda jauh ketika dia bermain sendiri. Ketika nggak ada Muhammad Salah, dia bisa lihat dia bisa berprestasi, dia bisa ngasih assist, dia bisa cetak gol dan lain-lain. Tapi ketika dia bareng main sama Muhammad Salah, dia seperti tidak punya cahaya sedikit pun untuk bisa bermain. Ya, jadi gini, memang beberapa kali ini Shaqiri ketika bermain dengan trio di depan, itu dia merasa bingung. Karena tipikal Shaqiri sama Salah ini kan hampir sama nih. Mereka suka keeping ball, cutting inside, terus ciptakan peluang, itu hampir sama dengan Salah. Jadi pasti ada kebingungan dalam bermain di situ. Makanya berapa kali Shaqiri ini mau ditaruh di tengah juga
dia nggak akan jalan karena dia posnya bukan di situ. Karena dia posnya itu di pos yang salah. Pun ketika mereka bermain bersama, pasti salah satu di depan itu absen. Entah itu Firmino ataupun Mane atau Salah, pasti ada yang absen satu. Karena walaupun sebetulnya menyadari Shaqiri ini susah masuk ke inti karena ya di situ sudah ada Salah. Apalagi Salah juga walaupun tidak selalu on form, setidaknya dia itu mampu menciptakan beberapa peluang walaupun tidak dalam kondisi yang fit sekalipun. Walaupun memang gue ngelihat Salah pun bukan pemain yang world class, tapi dia itu memang bukan, nggak tahu kenapa. Itu nggak terlalu apa ya, maksudnya belum melihat sisi world class-nya dari world class player dari si Muhammad Salah ini karena apa ya, nggak tahu sih, mungkin gue berharap lebih dari Salah ya, tapi apa yang gue lihat di Mane nggak ada yang ada di Salah, pun sebaliknya yang ada di Salah nggak ada yang di Mane. Karena mungkin secara teamwork itu Mane lebih klik di depan dengan Firmino daripada Salah dengan Firmino. Tapi Firmino mampu menopang keduanya. Nah, itu yang bisa gue sampaikan bahwa justru yang world class di sini itu adalah Roberto Firmino kalau di depan. Makanya Shaqiri ini nggak akan bisa masuk atau geser ketiganya di depan selama ketiganya masih ada di Liverpool. Jadi lu berharap dan ketiganya enggak lah. Enggak lah. Salah satu memang harus ada yang ngalah, tapi kalau ditanya sebagai fans ya pengennya sih semuanya di-keep keduanya karena apa ya, daripada cari backup lain yang memang belum tahu cara bermain tim, ya mending nge-keep Shaqiri lah daripada ngejual gitu. Oke lah, kalau untuk Shaqiri seperti itulah ya pandangan lu ya. Nah, kalau untuk pemain belakang, Dejan fucking Lovren gimana? Komen di jual aja Lovren. Itu kacau sih itu. Komen jual aja, serius. Tapi gue lihat ini sih, lihat satu titik penting Lovren itu, beliau itu kalau main di posisi RCB atau center back sebelah kanan, dia itu kagok. Jadi kayak waktu kemarin kan. Iya, jadi ya memang resiko bermain sama Van Dijk itu, Van Dijk ini sudah paten di LCB. Iya sih benar. Nggak bisa dirubah menjadi RCB. Jadi otomatis siapapun yang main, dia harus bisa ngisi pos RCB dengan Van Dijk. Tapi permasalahannya, Lovren ini selalu gagap ketika bermain di pos RCB. Beda halnya dengan Joe Gomez sama Joel Matip. Kalau Matip memang, dia itu memang dari awal di Schalke pun posisinya di RCB. Pun kadang dia bermain sebagai DM beberapa kali karena kebutuhan tim di Schalke. Tapi ya balik lagi karena posisi manual dia itu di RCB dan Joe Gomez pun di RCB. Jadi mereka nggak akan mengalami kesulitan itu. Tapi beda sama Dejan Lovren. Lovren itu baik di timnas Kroasia, Southampton, Lyon, itu beliau itu selalu mainnya di pos LCB. Jadi ketika di RCB pasti dia agak bingung. Pun berapa kali, ya contoh lah waktu Napoli ketemu Liverpool di UCL, siapa yang kecolongan bola, Mas, posisi onside dia ngangkat tangan, dia nggak tahu posisi belakang pemain. Untungnya si Alisson, untungnya finishingnya itu pas kena badan Alisson kan gitu. Jadi memang dia itu memang harus apa ya? Ya kalau pengen pos LCB ya dia harus berani bersaing sama Van Dijk. Tapi kalau nggak mau ya dia harus menyesuaikan posisi barunya dia. Tapi kalau nggak ya silakan bisa keluar aja. Gitu. Nah itu pembahasan gue sama Beta 2 atau Mas Guntur yang dimana tentang sisi pemain squad untuk saat ini ya Mas ya. Ya. Gue mau nanya untuk formasi squad yang baru dan akan transfer nanti. Yang kita udah punya baru kan Taki. Ngebahas Taki pasti nggak akan ada habisnya karena kita melihat sisi yang berbeda di klub sebelumnya begitu wow, bahkan bisa gocek Van Dijk, lalu Liverpool bahkan terseok-seok untuk bisa masuk tim inti.
kira-kira kenapa dan bagaimana pandangan lo, Mas Gun? Kalau untuk Taki, sebetulnya gue agak punya pandangan berbeda sama Klopp sih sebetulnya. Karena Klopp ini kan memang pengen jadi Taki itu lebih versatile. Seperti Bobby Firmino. Cuman gue sih ngelihatnya dia nggak akan bisa sampai ke level itu. Why? Karena ini, posisi dia itu waktu di RBL, di Salzburg, itu hampir mirip banget. Dia selalu enak banget lo minum. Iya, gue lupa. Gak apa-apa lah, minum aja, minum. Lupa. Minum aja. Gak biasa orang minum. Lupa gue, astagfirullahaladzim. Terus. Kalau Taki itu kan berapa kali itu kalau di Salzburg itu dia sering kali berada di belakang striker di Haaland. Kalau di winger ya kadang dia main di right winger. Di sebelah kanan sisi, sebelah kirinya Wang Hui-chan. Yang bekas seumuran sama Evan Dimas lah. Pun mereka selalu bergantian main winger. Tapi berapa kali lihat itu mainnya si Taki ini selalu di belakang striker. Dia yang membagi bola, dia yang pegang bola, dia lihat main teman sendiri, dia kasih passing, dan itu posisinya di Liverpool itu memang susah. Kalau mau cari posisi seperti itu, harus mau nggak mau si Taki ini ya memang harus menyesuaikan. Kalau nggak mau jadi posisi false nine, ya dia harus mau jadi posisi center midfielder atau winger. Tapi untuk false nine ini, gue nggak lihat Taki ini mampu. Paling nggak, yaitu mainnya sebagai pos winger kiri lah, posisi Mane atau posisi Salah. Kalau untuk di CM, gue masih sedikit ini ya, belum terlalu ngelihat kemampuan Taki untuk sebagai pemain central midfielder. Terakhir itu kan waktu melawan Everton. Doi pun main hanya beberapa menit itu sebagai pos CM dan itu belum terlihat banget, malah yang terlihat itu malah Curtis Jones kan. Iya, benar. Yang bisa mencuri perhatian, tapi tapi gue tetap yakin kalau Taki ini punya kemampuan yang memang bisa dimanfaatkan sebagai backup ataupun sebagai pemain inti. Dia masih punya lah masa depan yang cerah lah. Habis beberapa teman yang lain juga nggak mau passing ke Taki kan. Entah kurang percaya atau posisinya kurang tepat untuk dipassing. Kayak kemarin waktu itu sempat main bareng sama Origi yang harus bisa dipassing sama Origi, tapi Originya maruk sendiri. Ya akhirnya tidak dapat bola. Hingga akhirnya Taki tetap cuma lari doang. Seperti kayak di Liverpool kemarin kan, lebih mainnya lebih dominan di Liverpool sekarang. Nah, bursa transfer yang sudah kita share di Twitter. Ada Timo Werner sama Napoli, pemain Napoli 2 itu yang sangat kencang. Ya, Bali. Menurut lo kira-kira apakah bisa dapat keduanya atau salah satu atau enggak sama sekali? Kalau gue pribadi sih, sebetulnya pengennya itu, ya memang sih walaupun Klopp ini tidak menginginkan pemain nomor 10 ya, cuman nggak dipungkiri juga, semakin kesini itu permainan Liverpool itu justru butuh pemain nomor 10. Kalau menurut gue, tapi nggak tahu ya. Karena untuk variasi lain itu permainan direct yang biasa dilakoni itu terlihat kurang apa ya? Ya, gue sih butuh sesuatu yang beda gitu. Maksudnya sudah kebaca ya gerakannya ya. Iya, seperti lawan Atletico kemarin. Ya walaupun memang satu pertandingan itu ya. Tapi waktu melawan Watford dan Atletico itu, permainan Liverpool itu setipe kalau gue lihat. Iya, benar banget. Mereka cuma mengandalkan bola tengah, samping, tapi finishingnya nggak ada. Iya, jadi lebih cenderungnya itu mereka hanya mengandalkan sisi samping aja. Padahal kalau diperhatikan itu
sisi tengah Liverpool itu nggak kalah-kalah amat kok lawan ketika ketemu Atletico, cuman nggak tahu kenapa terlalu memaksakan lewat winger lah. Dan itu Simeone ya dari leg pertama juga sudah membaca hal itu, karena kalau tidak lewat Salah ya Arnold, kalau nggak Arnold ya Salah. Udah intinya itu aja. Nah, sementara di tengah ini untuk apa? Kalau hanya untuk memotong serangan, tidak ada sisi kreativitas, ya buat apa? Kan seperti itu. Ini curhat kesel nih pas di semifinal Ya contoh lah, tim sekelas Barcelona, Real Madrid, mereka punya playmaker lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Contoh Real Madrid, mereka di tengah Toni Kroos, Luka Modric mampu menciptakan peluang, walaupun mereka bukan real number 10, tapi mereka dari tengah bisa menciptakan peluang itu. Sementara kita di tengah itu terlalu warrior banget sehingga melupakan sisi kreativitas itu. Gitu. Ya walaupun memang hasilnya sejauh ini oke lah untuk di liga, tapi untuk di turnamen lain itu kayak Iya masih terlalu kecil ya? Ya beda. Iya, jadi dampaknya ya sampai ke situ. Oke. Itu maksudnya. Nah, terus untuk ini sama si Koulibaly ya. Koulibaly ini kan memang dari Napoli sendiri, mereka mengalami masalah keuangan sebetulnya. Iya, benar. Nah, dampak dari Corona pun ya nggak cuma Napoli sih, semua tim di Italia. Nah, Napoli ini sebetulnya memang ingin menjual beberapa pemain bintangnya karena untuk pemasukan lain. Salah satunya juga Koulibaly. Sebetulnya kalau Liverpool ngasih uang 70 juta pound sterling juga bakal diterima sama Napoli. Cuman ya tahu sendiri lah, masalah ekonomi saat ini memang lagi susah banget, dan itu juga membuat tim-tim lain itu juga nggak bisa ngeluarin uang banyak, apalagi ya sebetulnya usia dari Koulibaly ini kan memang relatif sudah mau ke angka 30 ya. Apalagi Doi kan ikut Senegal juga, AFCON itu juga jadi perhitungan. Maksudnya akan dengan harga tinggi itu bisa dapetin Koulibaly atau dengan harga diskon, ya tahu sendirilah FSG sama Edward itu bagaimana. Paham sekali. Maksudnya Liverpool sekarang kan udah nggak kayak dulu yang pelit atau gimana, benar-benar mau beli dengan harga yang pinter-pinter nego. Ya Liverpool sekarang kalau seperti yang Klopp bilang, kita itu harus menjaga pemain bintang kalau ingin kalau ingin dianggap sebagai tim besar atau tim penantang gelar. Jadi ketika salah satu atau dua pemain bintang kita lepas, ya kita mau jadi apa? Gitu. Makanya seperti yang Dres Indo tweetkan tadi, jangan-jangan Koulibaly datang, Van Dijk lepas. Nah itu yang bikin pusing, kan gitu. Karena untuk kedatangan Koulibaly sendiri kan juga yang nggak dengan dana yang sedikit. Ya benar. Tapi katanya kabarnya juga pemain yang di Liverpool juga diincar kan sama Madrid kan. Ini harganya 100 lebih atau bahkan bisa 150. Dan juga kabarnya Mohamed Salah juga mau dilepas. Kita nggak tahu dua pemain itu akan tetap bertahan atau enggak. Ya kalau Sadio Mane lepas ya ambil Mbappe aja sekalian. Tapi kan katanya kabar Mbappe kan tanda tangan kontrak baru. Ya Mbappe itu memang infonya memang kata siapa ya itu ya, Maxwell atau siapa itu teman setimnya dan teman sedirektur itu katanya sih memang Mbappe ini ingin bertahan setidaknya 1 musim lagi. Tapi ya nggak menutup kemungkinan pemain seperti Mbappe ini hanya mau pindahnya kalau nggak ke Madrid, Barcelona atau yang nama lebih besar lagi kan, karena pengen ngangkat piala lah ya dia. Iya, yang punya peluangnya itu lebih tinggi lah untuk jadi juara. Bener banget. Ya, itu obrolan gue bersama dengan Beta 2 atau aka Mas Guntur ngebahas tentang bentar. Lu sendiri gimana mengenai transfer itu Timo Werner? Balik ke gue ya. Oke, kalau gue pribadi, kalau sih sebelumnya kan Melisa kan sebelumnya Melisa udah berapa kali nge-tweet 2 kali ya di beberapa bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya
ngeposting Timo udah mau deal. Lalu seminggu kemarin juga infonya mau deal tapi nunggu keuangan Liverpool balik dulu kan. Ya. Ya. Kalau dan lu juga sempat nge-tweet, lu sempat nge-tweet juga tentang yang dimana CNN atau sport mana gitu yang Alisson nggak bakal dapet, tapi akhirnya jadi. Andai nggak dapet, tapi akhirnya jadi. Nah, menurut gue sih pribadi kalau Timo Werner, gue benci namanya, nggak bilang benci keberuntungan ya. Cuman Liverpool yang sekarang tuh lebih ngandelin bukan keberuntungan, ngandelin di menit terakhir. Musim lalu kan kita bisa cetak gol 1 atau 2 gol di awal atau di babak kedua. Kalau sekarang tuh kayak mencetak gol aja harus butuh perjuangan ekstra banget untuk di menit terakhir. Artinya pergerakan Liverpool sendiri udah kebaca banget, baik dari sisi kanan atau sisi kiri, lalu sayap Mane dan Mohamed Salah udah kebaca banget, dan nggak ada punya finishing yang bagus. Kalau menurut lu nomor 10 penting, itu sangat penting banget. Berarti gimana ya kalau lu udah kehabisan, lu ngelihat sisi Fernando Torres datang pertama kali deh. Liverpool kan kehilangan sosok penyerang nih. Ketika Fernando Torres datang, itu angin seger banget buat siapapun orang bisa masing bola ke Torres. Nah, gue pengen sih ibaratnya ketika Timo datang, si Muhammad Salah atau Mane atau Firmino itu udah nggak perlu kerepotan lagi untuk gimana caranya mereka buat gol. Tinggal mereka passing ke Timo eksekusi. Kayak gitu sih. Sebaliknya, Timo melihat Muhammad Salah bisa eksekusi atau sebaliknya. Karena kalau kita lihat 2 musim terakhir kan, ketika Muhammad Salah egois, hasilnya jelek. Ketika Mane egois, hasilnya jelek. Tapi ketika dua-duanya mainnya ketokan, udah kebaca, ya hasilnya 1-0, 2-1, kalah dulu, baru comeback lagi. Jadi kayak Liverpool ini sekarang udah kartu asli udah mulai kebaca. Mau nggak mau harus cari kartu joker lagi atau kartu apa lagi untuk banting nih, gue bisa balikin keadaan untuk kayak Timo Werner lah. Menurut gue si Timo sih dimasukin ke depan, lalu Firmino turun ke belakang, duanya tinggal masukin Hendo atau Keita atau Gini. Kalau gue sih lebih dia memang lebih prefer ke Timo sih sebetulnya. Ya udahlah, cukup 2 pemain aja, Timo sama Koulibaly udah cukup sebetulnya. Sekali kalau gue pribadi ya. Iya. Kalau di tengah sendiri Henderson, kita next buat video klarifikasi Henderson kali ya. Karena akun kita terkenal dengan Henderson gimana? Akun buka baju aja sih. Iya, akun buka baju apa kabar ya? Padahal banyak yang lebih parah, cuma kita kayaknya yang terlalu aktif jadinya kena sorot banget. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita bukan nggak benci, cuman pas banget dapet momennya Henderson ya jadi mohon maaf sih gitu. Nanti ada satu video. Nggak melulu komen jelek juga kan. Iya, maksudnya benar. Ya ada saatnya lah. Ada saatnya benar sekali. Nah, atau Alisson nggak melulu main baik, Van Dijk pun nggak melulu main baik, tapi ya kita tetap komen. Ya namanya komentator ya hanya bisa berkomen. Cepat sekali. Ya, bentar lagi si Mas Gun udah mau masuk kerja lagi. Paling kalau ini sih tetap jaga kesehatan ya Mas ya, tetap pakai masker kan. Selalu, gue ketemu orang banyak soalnya. Iya, benar. Mas Guntur lagi kerja di lu mana sih? Apa? Kantor di Telkom, Tegal. Tegal ya? Nah, itu belakang tuh tulisannya tuh. Oh ya, Telkom Tegal tuh. Yang pelit sama Nelvik. Canda. Ya pokoknya ini lagi kacau banget ini. IndiHome lagi turun semua. Gue aja nggak pakai IndiHome. Berubah. Kayak gitulah. Ya makan sana. Lon pasti lapar kan? Enggak lah, nggak gitulah gue. Pokoknya nanti kan video selanjutnya bersama Mas Guntur lagi ngebahas tentang Liverpool dan kawan-kawannya lagi. Oke, thank you Mas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Bye-bye.